Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad qamar al-wujud fi hadha al-yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmil maw'ud sirra wa jahra fi dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Alhamdulillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat, ikhwani rahimakumullah. Wabil khusus beliau orang tua saya, paman saya, begitu juga saudara-saudara saya, para habaib, para alim ulama. Beliau-beliaulah yang sebenarnya pantas untuk berdiri di tempat ini memberikan daripada ilmu-ilmunya, karena tentunya beliau-beliau lebih sepuh, lebih senior dibanding Anda sendiri. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mungkin mau uji saya juga, biar suruh ngobrol depannya beliau-beliau ini tadi. Nanti kalau ada yang salah, beliau yang mengingatkan, antum tinggal ngamini saja sudah. Begitu juga alhamdulillah banyaknya para habaib di malam hari ini. Acara dari awal kita membaca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejarah kelahiran manusia yang tidaklah mungkin Allah Ta'ala akan ciptakan sebelum dan setelahnya, kemuliaan dan kesempurnaannya sebagaimana beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang Allah Ta'ala khususkan sebagai pemberi syafaat kelak nanti di hari kebangkitan, dikumpulkannya setiap manusia di padang mahsyar. Setiap mereka mengatakan nafsi, nafsi. Bahkan para nabi dan rasul ketika itu mengatakan nafsi, nafsi. Di sanalah hanya ada satu nabi, satu rasul makhluk Allah yang mulia, yang spesial, yang istimewa, yang mana saat ini kita berkumpul, yang kita harapkan adalah syafaatnya kelak di hari kiamat. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyaral hadirin wal hadirat, ikhwani rahimakumullah. Tidaklah usah panjang lebar, kita sudah mengetahui kemuliaan Maulid sangat banyak sekali. Tidaklah datang bulan Rabiul Awal kecuali di mana-mana kita mendengar pembacaan sejarah manusia yang mulia tersebut. Tidaklah kita mendengar di masjid, musalla, majelis taklim, bahkan di rumah, laki, perempuan, mereka semua membaca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karenanya kita di tempat ini berkumpul hanya ingin bersama-sama besok di akhirat kumpul. Kita di tempat ini kumpul, harapan kita adalah perkumpulan ini menjadi saksi bahwa kita termasuk pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita kumpul di tempat ini, tidaklah lain dan bukan harapan kita adalah
Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Dan itu sudah terjadi di malam hari ini. Tidaklah kita kumpul tempat ini, harapan kita adalah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat kita. Dan itu sudah terjadi di malam hari ini. Tidaklah kita kumpul di malam hari ini, harapan kita adalah mendapatkan keberkahan di dalam diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, harta kita, dan segala rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan itu sudah terjadi kepada kita di malam hari ini. Tidaklah dibacakan sejarah daripada manusia yang mulia baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Masyi kama majma'ul maulid. Tidak ada seperti kumpulan yang hebat seperti kumpulannya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da waktukum ya asi idza batatum. Ini waktu kalian orang yang banyak dosa, waktu kalian untuk bertobat. Orang yang sudah jauh dari Allah, ini waktunya kembali. Karena tidaklah ada yang bisa mengumpulkan orang jumlah ribuan, jutaan, melainkan adalah beliau kekasih Allah Nabi Muhammad SAW. Bahkan di kitab Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang kita baca baru saja maulidnya, beliau Al-Habib Ali mengatakan kepada salah satu muridnya, beliau berkata, tulislah sejarah maulid ini, aku akan dikte kepadamu. Ketahuilah nanti maulid ini akan tersebar di seluruh penjuru dunia dan orang akan berkumpul dengan pembacaan maulid ini. Dan saat ini kita tahu dan nyata ada. Dan kita rasakan. Kalau ditanya siapa Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, kita tidak mengenalnya. Pernah lihat? Tidak. Pernah tahu? Tidak. Faham? Tidak. Akan tetapi Allah Ta'ala berikan kepada kita kenal dengan para habaib, kenal dengan para beliau orang-orang yang saleh, beliau orang-orang yang mana ayahnya, dirinya, gurunya, kenal dengan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sehingga kita bersama-sama kumpul saat ini untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW. Maka karena itu keberuntungan ini mari kita ambil kesempatan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad pasti akan mendapatkan kemuliaan, karena beliau adalah sumber kemuliaan. Apabila kita ingin melihat banyak sekali dalil-dalil, banyak sekali bukti-bukti, bahkan diantaranya ketika kita ingin menyebutkan suatu hal yang kita harus hidup dengannya, suatu hal yang selalu kita ini berhubungan dengannya, suatu hal yang apabila kita ini wujud kita di dunia karena hal tersebut, yaitu air. Kita menyebut air, maka pasti di situ kita akan mengingat tidak ada air yang paling afdol baik di dunia maupun di akhirat kecuali air yang keluar dari jari jemarinya Nabi Muhammad SAW. Maka air saja hubungannya dengan Nabi Muhammad menjadi mulia. Lalu yang nomor 2 baru air Zam-Zam. Dalil air Zam-Zam mulia menjadi kemuliaannya nomor 2 karena air Zam-Zam hubungan dengan Nabi Muhammad. Yang pertama, di waktu Rasul SAW akan menjalankan perjalanan yang indah, yang luar biasa, yang hebat, yaitu Isra wal Mi'raj. Di waktu dibelahnya dada Nabi SAW, diambil daripada hatinya beliau Nabi Muhammad, dibersihkan dengan beberapa keadaan, bukan dari yang kotor lalu menjadi bersih, tidak. Akan tetapi sebagaimana Habib Ali menyebutkan, zadahu tuhran ala tuhran, tambah suci, tambah bersih. Apa yang dibersihkan menggunakan apa? Di situ menggunakan air. Air apa yang digunakan? Air Zam-Zam. Beliau Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri mengatakan dalil bahwa air Zam-Zam menjadi air yang mulia karena air Zam-Zam digunakan untuk membasuh hati makhluk yang paling mulia.
beliau Nabi Muhammad SAW. Maka karenanya air Zam-Zam menjadi nomor 2 karena punya hubungan dengan Nabi Muhammad. Begitu juga air Zam-Zam menjadi mulia hubungan dengan Nabi Muhammad. Kapan? Suatu saat Rasulullah SAW pernah meminum air Zam-Zam dari sumurnya secara langsung. Dikumur-kumurlah air Zam-Zam tersebut bercampur dengan liur baginda Nabi besar Muhammad. Liur yang sangat harum aromanya. Bahkan semua para sahabat Nabi pun berebut. Dan bahkan berebut bukan sesama sahabat Nabi, sesama manusia, tidak. Berebut dengan bumi, dengan tanah. Tidaklah Rasulullah SAW meludah kecuali langsung seketika itu juga kering. Karena setiap daripada makhluk Allah ingin berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Dikumurlah air tersebut. Lalu Rasulullah SAW mengembalikan air kumuran itu ke dalam sumur Zam-Zam. Maka sumur Zam-Zam mulia berhubungan dengan Nabi Muhammad, tambah mulia lagi bercampur dengan liur Nabi Muhammad SAW. Beliau Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki disebutkan oleh banyak sekali murid-muridnya beliau, mungkin banyak yang mengetahui juga. Di antaranya beliau Al-Habib Tahir mengatakan beliau itu rela membayar timbangan mahal. Beliau rela untuk bayar mahal demi untuk membawa air Zam-Zam kemanapun beliau pergi. Sehingga beliau tidak mengkonsumsi kecuali air Zam-Zam. Inilah daripada kehebatan mereka orang-orang yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya air. Apabila tadi disebutkan bahwa yang hadir di sini beliau para habaib, maka tidaklah mereka hadir kalau satu saja bisa menyelamatkan bumi dan seisinya. Satu habib bisa menyelamatkan bumi dan seisinya. Kenapa mereka bisa mendapatkan kemuliaan beda dengan yang tidak habib? Tidaklah lain dan bukan karena di dalam tubuhnya mengalir darah Nabi Muhammad SAW. Jadi kemuliaan itu selalu dihubungkan kepada manusia yang paling mulia, makhluk Allah yang paling mulia. Karena itu duduknya kita di sini bukanlah hanya untuk mengagumi kemuliaan Nabi Muhammad. Akan tetapi yang lebih penting daripada itu adalah al-ittiba, ngikuti Nabi Muhammad. Tidak bisa seseorang mengikuti Nabi Muhammad apabila tidak mencintainya. Tidak mungkin orang cinta apabila tidak mengenalnya. Maka wajib kita kenal dengan Nabi Muhammad. Wajib hukumnya fardu ain kita kenal dengan Nabi Muhammad. Bagaimana akhlaknya, suri tauladannya, bagaimana perangainya Nabi Muhammad, bagaimana akhlaknya beliau. Bahkan tidak ada satupun kegiatan kita sehari-hari kita lakukan kecuali Nabi Muhammad telah memberi contoh, telah memberi. Rasul sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, itu Al-Qur'an yang mengatakan. Di situ kalau para ahli bahasa menyebutkan banyak sekali huruf-huruf taukid menekankan bahwa di dalam diri Nabi Muhammad ada uswatun hasanah. Bahkan kalimatnya di situ ahli bahasa mengatakan pakai lafadznya lakum dulu. Berarti untuk kalian saja. Siapa kalian? Ya kita umat Nabi Muhammad. Di dalam diri Rasulullah ada uswatun hasanah. Kalau kita mau mendalami lagi dari segi bahasa, maka kita akan dapat keindahan-keindahan yang luar biasa. Akan tetapi yang kita inginkan adalah benar-benar mengenal Nabi Muhammad. Mengenal Nabi Muhammad tidaklah cukup kita dengan membaca saja, tapi harus benar-benar merenungi, mendalami siapa beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Bahkan para ulama mengatakan ketika ditanya siapa manusia yang paling berjasa dalam hidup kita, maka beliau mengatakan adalah Nabi Muhammad SAW. La abun wala syekhun, bukan guru, bukan ayah, bukan ibu, bukan guru, akan tetapi adalah Nabi Muhammad SAW. Kita ini duduk dalam keadaan tentram, nyaman, damai, nikmat, tidaklah lain dan bukan karena Nabi Muhammad SAW. Beliau Al-Habib Saleh bin Abdullah Asy-Syatiri menyebutkan di dalam salah satu daripada ceramah beliau ketika Maulid Nabi, beliau mengutip ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Kalimat harisun 'alaikum itu kata beliau karena sangat harisnya Nabi Muhammad sampai-sampai pingin semua yang kafir itu masuk Islam. Apalagi kita yang Islam, pinginnya semua yang kafir masuk Islam, semuanya masuk surga. Tidak ridho satupun umatnya masuk ke dalam neraka. Siapa itu? Nabi Muhammad. Nabi siapa? Nabi kita. Sekarang kita memperingati maulidnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka Allah Ta'ala pun jelaskan, Muhammad, engkau itu tidaklah semaumu memberi hidayah. Akulah yang memberi hidayah kepada mereka. Engkau hanyalah menyampaikan sampai aku yang menentukan hidayah ataupun tidak. Harisun 'alaikum, Nabi Muhammad sangat menjaga. Suatu saat dalam riwayat Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabatnya. Lalu ada jenazah berjalan diiringi oleh orang-orang. Jenazah itu jenazah orang kafir. Nabi Muhammad berdiri. Lalu Nabi Muhammad pun menangis. Ditanya oleh para sahabatnya, Rasulullah, apa gerangan menyebabkan engkau menangis? Dan apa gerangan menyebabkan engkau berdiri? Nabi Muhammad mengatakan, aku berdiri karena dia adalah manusia. Aku menghormatinya karena dia manusia. Lalu gerangan engkau menangis, kenapa ya Rasulullah? Beliau mengatakan, aku sedih menangis karena aku masih ada saat ini, aku masih hidup. Ada orang dari golongan umatku yang terlewatkan, dia tidak mendapat syafaat dan pertolonganku, dan dia tidak masuk surga tapi masuk neraka. Itu Nabi kita, bukan nabinya orang sana, bukan. Itu Nabi kita, Nabi Muhammad. Selalu mikirkan kita. Dalam keadaan senang yang dipikirkan kita umatnya, dalam keadaan susah kita umatnya, dalam keadaan santai kita umatnya, dalam keadaan genting kita umatnya, dalam keadaan sakit pun yang dipikirkan kita umatnya. Tidak ada egoisme dalam diri Nabi Muhammad SAW. Maka karena itu yang diminta saat ini adalah sadar bahwa kita adalah manusia yang paling banyak utang budi kepada Nabi Muhammad. Kita harus ingat, harus tahu bahwa beliaulah Rasul SAW. Di dunia penolong kita, masih hidup menolong kita, sudah meninggal menolong kita. Rasul SAW dalam hadisnya beliau menyebutkan, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku baik untuk kalian, meninggalku baik untuk kalian. Ketika aku masih hidup, aku menceritakan kepada kalian perihal surga, memperingatkan kalian perihal neraka, memberitahu kepada kalian halal dan haram, memberitahu kepada kalian ridhonya Allah, bagaimana cara menuju surga, bagaimana engkau bisa sholat dengan baik dan benar, bagaimana Al-Quran engkau baca, engkau renungi, engkau amalkan, engkau jadikan sebagai imam Al-Quran tersebut agar kalian selamat. Wa mamati khairul lakum, meninggalku baik untuk kalian. Bagaimana caranya Nabi Muhammad mengatakan meninggalku baik untuk kalian? Karena tidaklah ada satupun dari umatku, kata Nabi Muhammad, kecuali datang malaikat setiap saat memberikan kepadaku laporan.
laporan amalan. Nabi Muhammad sudah meninggal, pinginnya santai, tenang, enak dalam kubur. Akan tetapi Nabi Muhammad tidak pingin itu semua. Yang Nabi Muhammad pinginkan adalah umatnya semua selamat. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Nabi Muhammad mengatakan setiap malaikat membawa amalan kalian, in wajadtu khairan hamidullah. Kalau aku dapati amalan kalian baik, ngaji Quran, ikut hadir taklim, baca maulid, baca sholawat, sholat yang benar, sholat berjamaah, maka aku bersyukur kepada Allah. Aku bersyukur kepada Allah, umatku seperti ini. Apa yang didapati? Allah Ta'ala berjanji, la in syakartum aku tambah, kata Allah Ta'ala. Yang bersyukur kekasihnya, untuk siapa? Yang dikasihinya pasti akan ditambah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau aku dapati amalan kalian jelek, in wajadtu syarran, kalau kalian ada yang maksiat, apa kata Nabi Muhammad? Aku beristighfar, menangis, minta ampun kepada Allah agar dosa-dosa kalian diampuni oleh Allah. Kita aja kalau baca sholawat, istighfar, sholawat, Allah ampuni dosa-dosa kita. Nabi Muhammad mengatakan apabila kalian tidaklah ada apapun yang diterima, pasti di sana ada syarat dan ketentuan. Kecuali sholawat kepadaku pasti diangkat oleh Allah dan diijabah. Maka apabila engkau berdoa, meminta kepada Allah apapun, awalilah dengan sholawat dan akhirilah dengan sholawat. Karena sholawatku tidak mungkin ditolak oleh Allah, dan amal serta doamu tidak mungkin ditolak oleh Allah. Kalau sholawat saja diterima oleh Allah sebagai wasilah, bagaimana yang minta ampun kekasih Allah Nabi Muhammad untuk kekasihnya umatnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan kalau kita mau sadar dan sadar melek, kita ketahui bahwa kitalah umat yang paling disebutkan dalam Al-Quran paling banyak. Bahkan di situ ada kata-kata ummah marhumah, yang disayang. Kalimat disayang itu bukan hanya kita ini terus dipeluk, diperhatikan, enggak. Banyak sekali dispensasi dari Allah yang Allah berikan kepada kita umatnya. Kita ini kalau lagi mau berbuat dosa, niat pulang dari maulid ini, kita mampir dulu ke tempat yang kurang beres di sana, di sini tidak ada. Kita pulang dari sini mau melakukan ini, ada yang hadir, lihat tengok kanan kiri. Nanti kalau ada yang kelihatan handphonenya bisa diambil, ya rezekilah. Baru niat, belum jadi amal, Allah Ta'ala maafkan. Bahkan apabila tidak melakukan sama sekali dan dia pun sadar kalau itu perbuatan yang tidak baik, maka dia ditulis pahala. Ini tidak berlaku untuk umat nabi-nabi terdahulu, tidak berlaku. Mau berbuat buruk, tulis dosa. Kalau niat mau berbuat amal soleh, baru niat, ditulis pahala. Niat, tulis pahala. Niat, tulis pahala. Terus, tidak jadi ngamalkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pahala baginya karena niat. Ini hanya terjadi pada umat Nabi Muhammad. Bahkan dikatakan Raufur Rahim dalam ayat itu tadi. Raufur Rahim, karena Rauf dan Rahimnya Nabi Muhammad, Allah Ta'ala tidak timpakan daripada hukuman bala seketika itu juga kepada umat Nabi Muhammad selama di muka bumi. Tidak ada di muka bumi ini umat dari nabi-nabi terdahulu yang tersisa. Yang ikut cuma hanya 1000, 10, 5, 20. Hanya sedikit, yang lainnya banyaknya binasa. Tapi umat Nabi SAW, bahkan diriwayatkan juga zaman dahulu, orang kalau berlaku dosa itu langsung di keningnya ada tulisan Fulan bin Fulan melakukan perbuatan dosa ini. Tidak hilang, mau ditutup dengan apapun akan nampak.
Jadi kita ini kalau hadir begini tahu, oh ini yang fulan lakukan ini. Kalau umat Nabi Muhammad, tidak bisa kecuali beliau para aulia Allah yang bisa melihat. Ini di sini ada yang sudah sholat isya, ada yang belum mungkin. Ada yang sholat isyaknya berjamaah, ada yang tidak mungkin. Tapi tidak ada yang tahu, mukanya sama, yang ganteng tetap ganteng, yang jelek tetap jelek. Tidak ada perubahan. Di sini mungkin ada yang melakukan maksiat kemarin, tadi malam, tadi subuh. Tidak ada yang berbeda. Beda dengan umat terdahulu tertulis. Inilah di antara dispensasi yang Allah Ta'ala berikan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Tidak cukup di situ. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam waktu pergi Isra wal Mi'raj, di sana ada perintah, yang mana perintah ini turun langsung kepada Nabi Muhammad, maka tidaklah perintah ini turun langsung kecuali perintah yang paling hebat dan paling spesial, yaitu karena ini perintah langsung hubungannya kepada Allah tanpa melalui malaikat Jibril. Bahkan ketika itu hanya berdua saja, maka keadaan itu ketika Nabi Muhammad perintah 50 waktu turun, ketemu dengan Nabi. Nabinya ini baik, ngasih tahu, Muhammad, umatmu tidak akan mampu. Kalau Nabi Muhammad ketika itu egois, mikirkan dirinya sendiri, urusan sama umat saya, mampu tidak mampu, yang penting saya. Nabi Muhammad tidak mikir begitu. Balik Nabi Muhammad minta kepada Allah dengan rasa malu dan bingung. Ya Allah, aku memohon untuk Engkau kurangi. Engkau kurangi ya Allah. Jangan 50, kalau aku mampu, umatku tidak mampu. Ini perintah langsung darimu ya Allah. Pasti ini perintah yang paling utama ya Allah. Dan benar Nabi Muhammad mengatakan dalam hadisnya, semua amalan itu tergantung sholat. Sholatnya baik, semua amalan diterima. Sholatnya tidak diterima, semua amalan tidak diterima. Ketika sudah diturunkan ayat Muhammad, aku beri 25, turun lagi, ketemu Nabi lagi. Kata Nabi ini, Muhammad, umatmu tidak ada yang mampu. 25 kebanyakan. Setengah. Kita ini kalau disuruh, dimintai tolong lah, bukan disuruh ya, sama istri kita, ya Pak, belikan lombok sampai ke pasar, sekilo beli, pulang ditanya berapa harganya, 30.000. Loh, kemahalan ini. Dilarang, balik mana gitu, minta kurang. Ya udah, berapa Bu? 15.000. Terus masih diomong kurang, masih mahal 15.000. Balik lagi enggak kita? Ini sudah setengah loh dikurangi. Balik lagi enggak kita? Nabi Muhammad balik lagi demi cinta kepada kita, sayang kepada kita, tidak mikirkan yang lain. Kalau pikirkan hanya untuk anaknya Fatimah, untuk saja Khadijah, untuk orang-orang sekelilingnya, Nabi Muhammad mampu semua. Yang dipikirkan adalah kita umatnya. Ya kita ini yang ada di sini, yang hadir bersama-sama. Ketika itu Nabi Muhammad pun balik lagi mengatakan, ya Allah, boleh kurang. Ada yang meriwayatkan kurang 10, ada yang meriwayatkan langsung 5. Selain daripada hikmah bahwa pulang perginya Nabi Muhammad tujuannya adalah agar lebih sering bolak-balik bertemu dengan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara hikmahnya ini, sayang dan cintanya sampai 5. Tidak cukup di situ ya Allah, kalau 5 ini bagaimana nanti keadaan umatku? Nabi Muhammad mengatakan 5 seperti 50 kata Allah Ta'ala. 5 seperti 50. Dan aku berikan kepada umatmu dispensasi yang sangat banyak sekali. Lalu dapatlah 5. Nabi Muhammad senang bahagia. Tidak cukup di situ, waktu Nabi Muhammad SAW sakaratul maut, mau meninggal dunia, keadaan yang sangat mengentingkan, membahayakan. Nabi Muhammad sudah di penghujung daripada umurnya. Ditanya oleh Allah Ta'ala, hai Muhammad, apa yang kau inginkan? Nabi Muhammad tidak menjawab. Nabi Muhammad hanya mengatakan kalimat, ya Allah, aku tidak meminta kepadamu untuk Fatimah, aku tidak meminta untuk Hasan dan Husain, aku tidak meminta untuk pamanku, untuk ayahku. Yang aku minta adalah aku tidak menginginkan satupun dari umatku masuk ke dalam neraka. Itu yang selalu diminta oleh Nabi Muhammad.
Tidak ada nafas kecuali untuk kita umatnya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita dengan Nabi Muhammad? Hadir di maulid, baca sejarah Nabi, asyraqal, mahadul qiyam, nangis. Waktu duduk, haus, minum air tangan kiri, ya Allah. Padahal Habib Ali menyebutkan, Habib Ahmad bin Hasan menyebutkan, Habib Ali bin Hasan Atas menyebutkan, tidak dibaca maulid kecuali Nabi Muhammad pasti hadir. Nangis kita, duduk, haus, minum air tangan kiri, ya Allah. Pernah Nabi Muhammad mengajarkan minum air tangan kiri? Minum airnya berdiri. Pernah mengajarkan Nabi Muhammad minum air tangan kiri sambil berdiri lagi? Na'udzubillah min. Mulai malam hari ini jangan pulang kecuali kita makan dan minum tangan. Alhamdulillah. Saya mau tanya terakhir, ini sudah kemalam, para habaib juga sudah mulai miskol mungkin ya. Saya mau tanya, kalau makan nasi tangan apa jenengan? Makan nasi tangan apa? Makan nasi tangan tempenya. Mulai bingung. Ada perbedaan pendapat khilaf ulama. Tempenya yakin? Alhamdulillah. Saya ambil pendapat sedikit, walaupun sedikit tidak apa-apa. Yang terakhir, makan nasi tangan, tempe tangan, kerupuknya. Masih ada yang kanan? Masih ada yang ngomong kanan? Alhamdulillah. Mendoan, bakwan, tahu, lomboknya, conggatai. Dengan kalau bohong eman-eman sudah hadir maulid kok bohong? Jawabannya cuma dua, kebiasaan apa lupa? Aduh, repot. Tidak ada yang jawab lupa. Saya aja yang jawab lupa. Pertanyaannya adalah, kalau makan dan minum masih ada lupa, tidak menggunakan tangan kanan, maka ketika maaf cebok pernah lupa enggak? Pernah? Enggak? Yakin? Alhamdulillah. Berarti jangan cebok sudah ikut sunnah Nabi, tinggal makannya ngikut sunnah. Alhamdulillah. Berarti kebanyakannya lupa apa kebiasaan? Ini tambah repot yang jawabannya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dalam maknanya, makan dan minumlah dengan tangan kanan karena itu kebiasaanku, dan jangan makan dan minum dengan tangan kiri karena itu kebiasaannya. Yang kebiasaan tangan kiri tadi ikut, padahal hadir maulidnya beres lah ini. Beres lah. Mulai malam hari ini insya Allah beres sampai selama-lamanya. Dengan minum kopi tangan apa Pak? Dengan udut. Nek udut pasti tangan kiwa kopi nih. Soalnya udutnya tangan kopi nih. Jangan loh. Sing jujur gue selamat. Sing jujur paling selamat jawab kok lali. Alhamdulillah. Jelas ya. Ini kita bawa pulang. Yang pertama kita bawa pulang, ikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad dari yang kecil. Karena Rasul sudah bersabda, nanti di akhir zaman banyak umat yang meninggalkan sunnah-sunnahku. Siapa yang menghidupkannya maka dapat kabar gembira besok bersamaku di surga. Dan itulah harapan yang paling tinggi mereka para aulia Allah. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dan para habaib yang lainnya, para aulia Allah yang tidak ada harapan mereka kecuali hanya satu, besok di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya? Ikuti sunnah-sunnah Nabi yang mulai punah. Yang kedua, perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga, biar cinta, sayang, beli buku terjemahan maulid. Kalau buku bahasa Arabnya mungkin tidak paham, buku terjemahan maulid. Beliau Habib Saleh bin Abdullah Syatili setiap bulan maulid, dan setiap maulid dimanapun beliau hanya mengingatkan, di antara banyak sekali ceramah beliau mengingatkan di antara keburukan, keburukan yang sangat buruk bagi setiap daripada individu orang yang mengaku beriman dan cinta kepada Nabi Muhammad, mereka tidak pernah tahu kenal siapa Nabi Muhammad, tidak membaca sejarah Nabi Muhammad,
Maka karena itu pulang dari tempat ini, di mana kita bisa mendapati buku terjemahan Maulid, kita beli. Malam ini kah? Besok kah? Jangan sampai nunggu lusa karena kita tak tahu umur. Beli buku terjemahan Maulid, kita baca satu malam satu pasal. Tidak sampai 20 khatam Maulid, pasti hati kita cinta kepada Nabi Muhammad. Dan kita memohon kepada Allah berkat kemuliaan para habaib dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkat pembacaan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita minta kepada Allah, kita yakin Allah Taala pasti ijabah doa kita. Kita minta kepada Allah, ya Allah ya Rabb, jadikanlah hati kami kenal dengan Nabi Muhammad, sayang kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad, peduli kepada Nabi Muhammad, perhatian kepada Nabi Muhammad, selalu bersama Nabi Muhammad. Dan jangankan jadikan idola kami kecuali hanya Nabi Muhammad. Jangan engkau ukir dalam hati kami kecuali nama Nabi Muhammad, ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berkat kemuliaan Nabi Muhammad, berkat kemuliaan para habaib dzurriyyah Nabi Muhammad, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, angkat derajat kami ya Allah, maafkan segala kesalahan kami ya Allah. Ya Rabb, di antara kami banyak yang malas sholat ya Allah, jadikan kami rajin sholat ya Allah. Banyak di antara kami yang malas sholat berjamaah, jadikan kami rajin sholat berjamaah ya Allah. Banyak di antara kami yang belum kenal Nabi Muhammad, jadikan kenal dengan Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berkat kemuliaan Maulid ya Allah, orang tua kami ya Allah, wabil khusus sahibul majlis ya Allah, dan siapa saja di antara kami yang memiliki orang tua yang masih hidup ya Allah, panjangkan umurnya, sehatkan jasmani dan rohaninya, berikan kepada keduanya ya Allah cinta kepada Nabi Muhammad, sayang kepada Nabi Muhammad, peduli kepada Nabi Muhammad, rindu kepada Nabi Muhammad, dan sepenuh mengikuti Nabi Muhammad. Ya Allah ya Rabb, mereka yang sudah meninggal dari orang tua kami ya Allah, luangkanlah kuburannya, terangkanlah kuburannya, berikanlah ampunan kepada mereka ya Allah. Angkat kubur dan angkat azab dari kuburnya ya Allah, angkat azab dari kuburnya ya Allah. Datangkan Nabi Muhammad di dalam kuburnya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kenalkan kami kepada Nabi Muhammad ya Allah, dan anak-anak kami ya Allah, jaga mereka dari fitnah zaman, dari fitnah penduduk zaman. Jagalah mereka ya Allah, jadikan idola mereka, superhero mereka, selalu yang ada di pandangan mereka ingin mengikuti Nabi Muhammad, ingin kenal kepada Nabi Muhammad, sayang kepada Nabi Muhammad, peduli kepada Nabi Muhammad. Ya Allah ya Rabb, di malam yang mulia ini ya Allah, berkat kemuliaan Nabi Muhammad ya Allah, berkat kemuliaan pembacaan sejarah manusia yang mulia ini ya Allah, muliakanlah kami ya Allah di dunia dengan dapat memandang wajah Nabi Muhammad, dan di akhirat kelak ya Allah masuk surga yang di dalamnya ada Nabi Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah bil ittiba' bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fil akhirati hasanah ya Allah bima iyatihi fil jannah, wa qina adzaban nar, wa qina adzabad dunya, wa qina adzabal qabr. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.